Hari ini Firly Bahuri menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo di Barreskrim Polri. Lalu apakah Firly akan ditahan usai pemeriksaan hari ini atau justru penyidik masih memerlukan bukti tambahan dan keterangan saksi lain meski Firly sudah berstatus sebagai tersangka? Kita akan membahasnya bersama dengan mantan Ketua KPK Abraham Samad dan penasihat ahli Kapolri Irjen Polisi Purnawirawan Arianto Sutadi. Pak Arianto, Pak Abraham, selamat malam. Malam Mas Kevin. Malam Pak Abraham. Ya, terima kasih atas waktunya. Pak Arianto, apa kabar? Baik, saya akan langsung ke Pak Abraham dulu ya. Pak Abraham, kalau sudah sampai 9 jam, ini mungkin mau 10 jam diperiksa, apakah ini menurut Anda tanda-tanda Firly Bahuri akan ditahan? Pak Abraham. Saya tidak ingin bicara soal tanda-tanda, tapi saya ingin bicara dalam konteks equality before the law. Ya, kalau kita melihat bahwa syarat-syarat penahanan terhadap Firly itu sudah terpenuhi semua berdasarkan aturan-aturan yang ada. Itu yang pertama. Kemudian kalau kita bicara tentang equality before the law, maka polisi hari ini harus segera melakukan penahanan terhadap Firly ketika Firly selesai diperiksa. Kenapa harus segera ditahan? Karena kita lihat bahwa Syahrul Yassin Limpo itu pada saat sudah ditetapkan tersangka, bahkan sebelum dilakukan pemeriksaan yang dijadwalkan pagi harinya, hari Jumat, malamnya yang bersangkutan ditangkap, dibawa ke KPK dan kemudian diperiksa dan ditahan. Ya. Kalau kita lihat kasus SCL itu berhubungan dengan kasus Firly, bukan kasus yang berdiri sendiri-sendiri. Jadi kasus SCL ada hubungannya dengan kasus Firly. Oleh karena itu, kalau perlakuan hukum terhadap Syahrul Yassin Limpo, yaitu pada saat itu penyidik KPK langsung melakukan penangkapan dan penahanan, maka seyogyanya agar supaya yang perlakuan yang sama juga dilakukan kepada Firly, maka hari ini penyidik harus segera menahan Firly agar supaya masyarakat melihat bahwa tidak ada perlakuan yang istimewa terhadap Firly. Jadi equality before the law itu bisa diterapkan. Karena kalau Firly tidak ditahan hari ini, maka ada perlakuan yang berbeda. Yaitu Syahrul ditahan, bahkan ditangkap, dan kemudian Firly diperlakukan istimewa. Padahal kedua kasus ini adalah kasus yang berhubungan satu sama lainnya. Oleh karena kedua kasus ini berhubungan satu sama lainnya, maka dua-dua tersangka harus diperlakukan sama di depan hukum. Itu yang disebut equality before the law. Oleh karena itu, suka apa nggak suka, berdasarkan aturan yang ada, hari ini Firly harus segera ditahan. Bahkan kalau kita ingin adil, perlakuan yang sama, maka tadi malam seharusnya Firly dijemput. Ya, dijemput, kemudian ditangkap, dibawa ke penyidik kepolisian dan ditahan. Karena perlakuan itu sudah dialami oleh Syahrul Yassin Limpo. Padahal kasus kedua orang ini berhubungan. Oleh karena dia berhubungan, maka harus ada perlakuan yang sama. Ya, Pak Abraham, tapi apakah mungkin penanganan perkara dari Polda dan KPK itu berbeda begitu? Betul berbeda, tapi ingat, kasus antara Syahrul Yassin Limpo dan kasus Firly itu mempunyai hubungan yang erat. Sama-sama tindak pidana korupsi. Beda kalau misalnya kasus Yassin Limpo itu berdiri sendiri dan kasus Firly itu berdiri sendiri, tidak ada hubungannya, maka kemungkinan perlakuan itu berbeda satu sama lainnya. Tapi karena kasus SCL itu erat hubungannya dengan kasus Firly dan sama-sama terjerat tindak pidana korupsi, maka perlakuan yang sama, equality before the law, itu harus dilakukan kedua orang ini. Kalau Syahrul ditangkap dan kemudian ditahan, maka seharusnya juga Firly demikian. Itulah keadilan. Oke, Pak Arianto, kalau misalnya polisi tidak melakukan penahanan kepada Firly Bahuri, ini artinya Polda memberikan keistimewaan kepada Firly Bahuri. Tanggapan Anda? Saya sudah menanyakan kepada pihak penyidik ya. Ini saya tanya, Pak ini sekarang ini Pak Firly sudah dinyatakan bisa tersangka gitu kan. Apa yakin benar gitu? Ya sudah mengatakan yakin Pak, buktinya sudah banyak dan kita sudah memutuskan ini berdasarkan dengan gelar. Nah kemudian ketika saya tanya apakah ini kenapa kok nggak segera ditahan? Nah dijawabnya begini, penahanan itu adalah diskresi daripada penyidik untuk kepentingan
Kalau penyidik menimbang bahwa itu unsur-unsur itu dianggap masih tidak perlu, ya tidak perlu ditahan. Gitu. Dan katanya juga sekarang ini kan masih ada pra-peradilan. Gitu. Dan kemudian tanpa ditahan pun penyidik yakin bahwa Pak Firly tidak akan mungkin mengulangi perbuatannya dan tidak akan mungkin dia melarikan diri karena harga diri dia akan lebih besar daripada dia melarikan diri. Gitu. Kemudian menghilangkan barang bukti, dia bilang barang bukti yang untuk menuduhkan pasal-pasal yang kita terapkan itu sudah cukup, Pak. Kita tinggal sekarang meyakinkan saja gitu. Jadi kalau menurut saya nanti untuk ditahan apa tidaknya itu tadi ya, tadi sudah mengatakan begitu. Memang unsur objektifnya sudah, unsur subjektifnya di atas kertas sudah, tapi kan unsur subjektif itu ukurannya kepada penyidik itu sendiri. Sama juga dengan Yassin Limpo itu, karena penyidik KPK menganggap itu perlu ditahan, ya ditahan. Ya. Baik, Pak Haryanto, mohon maaf saya potong karena kita harus jeda dulu. Kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali.